Bab 10. Ciuman pertama. Di saat Aviano mulai melumat lembut bibir Apriliana, tiba-tiba suara bel berbunyi yang membuat Aviano kesal. Cik! Egavano berdecih, brengsek, siapa yang tengah mengganggu kesenanganku, ucapnya kesal, lalu turun dari atas tubuh Apriliana. Sementara Apriliana hanya diam bak patung karena baru kali ini, ia mendapatkan ciuman dari seorang pria. Ia pun menyentuh bibirnya dengan tangan mungilnya. Egavano yang baru masuk langsung meletakkan nampan berisi makanan, dan kembali ke ranjang di mana hasratnya tadi belum tertuntaskan. Melihat kedatangan Egavano, seketika wajah Apriliana memerah, dan ia pun langsung melempar bantal ke arah Aviano. Brengsek, kau mencuri ciuman pertamaku, ucapnya kesal. Sedangkan Egavano hanya tersenyum miring. Bukankah kau menikmatinya, gadis kecil, ucap Aviano kepada Apriliana. Mendengar itu pun pipi Apriliana kembali merah dan segera menutup kepalanya dengan selimut. Tapi setelah beberapa saat selimut itu ditarik hingga lepas dari tubuh Apriliana. Apriliana pun berlonjak kaget dan hanya mengagam melihat kelakuan kasar Aviano. Hei, mau apa kau, tanyanya dengan suara dibuat meninggi. Alih-alih menjawab pertanyaan gadis tersebut, justru Aviano hanya tersenyum lalu membungkukkan badannya ke arah Apriliana. Melihat senyuman Egavano, bukannya tergoda, malah jadi takut karena menurut Apriliana senyuman itu sangat mengerikan. So enjoy baby, nikmati permainanku, ucapnya tepat di wajah Apriliana, sehingga nafas hangat baumen tersebut menerpa wajah Apriliana. Tuh, tuan jangan macem-macem, ucapnya yang mulai terasa ketakutan atas tingkah Aviano. Tuh, tuan, panggilnya sekali lagi di saat Aviano menaiki ranjang dan merangkak ke arah Apriliana. Dengan sekuat tenaga Apriliana mencoba duduk dan dia pun mundur ke belakang. Namun sialnya, ia malah terjebak di antara sandaran ranjang. Melihat paha putih Apriliana yang terekpas, membuat Aviano semakin membuncak dan ia pun menjangkau pinggang ramping Apriliana dan didekatkan ke tubuhnya. Ia dapat menghirup aroma harum badan dan rambut Apriliana yang terasa candu buatnya. Tuan, ucap Apriliana dengan sedikit mendesah karena terpaan nafas hangat Aviano yang menjalar di lehernya. Namun ia segera sadar di saat Aviano mulai mau mencium bibirnya dengan gerakan cepat. Ia mendorong tubuh kekar itu, sampai-sampai Aviano jatuh tersungkur ke belakang. Berani sekali kau! Teriaknya yang sudah dilandasi dengan emosi. Wajah yang tadinya sayu, berubah seketika dengan wajah garang. Dan itu pun yang membuat Apriliana ketakutan. Apriliana pun segera turun dan berlari ke arah pintu, namun sayangnya pintu itu terkunci dengan sidik dari Aviano. Sial, pintunya terkunci, rutuk Apriliana dengan kesal, namun juga takut. Cetases. Arar kaki. Mendengar suara cambukan dari arah belakang, seketika Apriliana berteriak karena kaget, dan langsung balik badan menghadap Aviano yang sudah marah dengan memegang ikat pinggangnya sebagai alat pecambuk. Cetases. Suara Aviano yang melayangkan ikat pinggangnya terasa nyaring di telingan, dan itu membuat Apriliana ketakutan parah. Tuh, tuan, ucapnya panik karena Aviano sudah berjalan mendekati Apriliana. Setelah sampai, ia langsung mencengkram pipi Apriliana dengan kuat, sehingga menampakkan pipi merah akibat cengkramannya itu. Awo, ringisnya. Berani sekali kau? Kau belum tahu saya siapa? Ucapnya tegas. Dan sialnya Apriliana malah menggelang. Hik! Aviano berdecih, kau menolakku, nona, sok jual mahal. Ucapnya. Seketika Apriliana membuka mata dan menatap wajah datar Aviano dengan tajam. Kenapa kalau aku jual mahal, ucapnya tanpa rasa takut.
Hahaha, kau belum tahu, bukan tidak ada seorang wanita yang menolak berada di bawah kungkunganku, ucapnya dengan tawa dan senyum menyingrai. Apriliana kembali memejamkan mata di saat cengkraman Egavano semakin kuat. Namun itu tak berlangsung lama. Di saat Ege Afi Ageno mulai berhasrat lagi, disitulah Apriliana memanfaatkan kesempatan. Ia langsung menarik tangan Ege Afi Ageno dan menempelkannya pada pintu. Setelah pintu terbuka, ia kembali mendorong tubuh kekar Egavano sampai terhuyung ke belakang. Sial empatnya, setelah melihat Apriliana sudah tak terlihat lagi. Kau ingin bermain denganku, gadis kecil? Oke, aku akan mengikuti permainanmu. Dan aku bakalan mengungkungmu di atas ranjang, sampai kau memohon ampun, ucapnya dengan senyum smirk. Sementara itu, terlihat seorang gadis yang tengah berlari di sepanjang lorong hotel menuju lobi dengan tergesa-gesa, dan ia pun merupakan kakinya yang tanpa alas itu, yang sontak membuat semua tatapan tertuju padanya. Ya, gadis itu adalah Apriliana yang sedang lari ketakutan. Ia berlari tak nentu arah sampai pada akhirnya ia sampai di pinggir jalan, dan berhenti, akibat rasa perih di kakinya. Aui! Sakit sekali! Ringisnya, dan langsung terduduk di jalanan tersebut. Astaga, kenapa bisa berdarah gini, ucapnya kaget. Dan ia pun kaget, karena ada seseorang yang menepuk pundaknya. Ampun, teriaknya. Pil, kamu gak apa-apa, ucap seorang wanita yang sangat familiar suaranya. Seketika Apriliana mendongak dan bernafas lega, karena ia bertemu dengan sahabatnya Stella. Belum sempat April bersuara sudah tercekat dengan suara nyaring Stella. Oh ya ampun, kenapa dengan kakimu? Ayo aku antar ke rumah sakit, ucapnya haboh. Hey, is okay, I'm fine Stella, jawab Apriliana. Hi, kau terluka? Apriliana Jovanca. Hoes, kau masih bilang gak apa-apa, ucapnya kesal. Aku gak apa-apa, Stella, ini cuma lecet dikit. Wah, oke. Lagian kamu ngapain? Kok bisa ada di sini? Ngilang tiba-tiba pula dari pesta, dan itu pun bersamaan dengan Tuan Ege Afi Ageno, jawabnya dengan sedikit memincingkan mata nih. Melihat Stella yang curiga itu, seketika Apriliana gugup, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Aku tadi ada kepentingan, tapi tiba-tiba aku dikejar-kejar preman, jawabnya berbohong. Oh astaga, tapi kamu gak apa-apa kan baby, coba mana ada yang lecet lagi nggak, ucapnya, sambil memutar tubuh Apriliana. Melihat tingkah Stella, Apriliana hanya geleng kepala. Sudah, aku gak apa-apa. Ayo antar aku ke rumah, ucap Apriliana. Wah, syukurlah, yaudah, ayo, jawab Stella dengan memapapah Apriliana. Sementara dari kejauhan terlihat sepasang mata yang memerhatikan dari kejauhan gerak-gerik Apriliana dan Stella sambil tersenyum kecut, karena Apriliana gak jujur melainkan menganggap ia preman. Ya, pria tersebut adalah Ege Afi Ageno yang mengawasi Apriliana yang sedang dibantu temannya itu. Kau menganggapku preman, gadis kecil, ucapnya. Oke, akan aku buktikan gimana preman ini menghukummu, ucapnya dengan tawa menyingrai. Sari ya, update-nya lama, soalnya otaknya sibuk banget dengan tugas-tugas. Thanks buat yang udah mampir, semoga gak bosan ya.